Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang hingga saat ini kita masih diberikan jatah usia. Semoga jatah usia kita semakin Allah berkahi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada panutan alam, uswah hasanah terbaik bagi umatnya, yakni habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita pada kesempatan malam ini akan mengkaji dengan subtema yang terjadi di alam mahsyar setelah Allah nyatakan bahwa bumi ini akan diganti dengan bumi yang lain atau padang mahsyar. Mari kita awali sebagai mukadimah dengan Quran surat 14 ayat 48. 14:48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikianlah pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Dalam tafsir ayat ini, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pembalasan yang akan mereka terima orang-orang kafir kelak pada hari kiamat itu pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan di saat mereka berkumpul dihadapkan kepada kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, setelah mereka dibangkitkan kembali dari kubur-kubur mereka.
Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar dari Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai bumi yang menggantikan dunia ini. Ardu baydau lam yusfaq 'alaiha damun wa lam yu'mal 'alaiha khati'atun. Sabda Nabi yang artinya bumi yang putih, padang mahsyar, bumi yang putih, tidak mengalir darah di atasnya dan tidak dilakukan suatu maksiat di atasnya. Jadi kalau bumi ini ya yang kita saksikan di mana darah itu mengalir, bukan hanya darah hewan yang disembelih ya setiap hari kan, makan bakso, makan sate dan sebagainya, itu dialirkan darah dari darah-darah hewan. Peperangan di Palestina itu aliran darah terus. Maka kelak di Yaumul Mahsyar, bumi yang putih kata Rasul ya sabda Nabi, tidak mengalir darah di atasnya dan tidak dilakukan suatu maksiat di atasnya. Nya badai ngalakukeun naon atuh di ditu da. Nya tinggal apa? Manusia itu tinggal menunggu keputusan. Maka kata Nabi demikian. Kemudian diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, maka mengenai hal tersebut bumi diganti dengan bumi perak dan langit diganti dengan langit emas. Ya, engkewe. Nah, ini dibayang-bayang ya bingung ya. Itu akan terjadi gitu kan. Warna perak warnanya. Nah, baydo putih. Padang mahsyar yang sangat luas sekali karena menggantikan bumi ini yang hancur. Hikmahnya adalah kenapa bumi ini dihancurkan? Karena memang kalau bumi ini terus menerus berarti tidak berlaku ayat Allah ya, bahwa kehancuran bumi ini akan terjadi. Kullu man 'alaiha fan, bahwa dunia ini fana, akan hancur, tidak selamanya. Yang sangat menarik di sini adalah yang akan kita bahas mengenai bagaimana saling bantah membantah ya orang-orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin, di mana pemimpin itu tidak berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah. Di mana pemimpin-pemimpin itu menyesatkan, di mana pemimpin-pemimpin itu menjerumuskan, di mana pemimpin-pemimpin itu bahkan sesat dan juga menyesatkan. Dolun mudillun. Dolun geus masasar, mudillun nyasarkeun. Maka ya kelak akan terjadi, masih di surat 14 kita perhatikan kembali. Ayat 21 surat Ibrahim, masih ayatnya 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال
الضعفاء للذين استكبروا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Kita simak tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kelak di hari kiamat para makhluk Allah jami'a seluruhnya, baik yang baik maupun yang buruk, yang soleh maupun yang fasik, setelah dibangkitkan kembali dari kuburnya, maka akan berkumpul di sebuah padang yang terbuka yang diberi nama Padang Al-Mahsyar. Pada saat itu orang-orang yang lemah, yang merupakan golongan rakyat yang dipimpin, orang-orang lemah, golongan rakyat yang dipimpin, akan berkata kepada pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar mereka, yang tentunya melakukan penyesatan dan bersikap sombong. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Kami selalu mematuhi perintah-perintah kamu, melakukan segala perbuatan yang kamu kehendaki dan kamu inginkan. Maka dapatkah kamu sekarang menghindarkan kami dari azab Allah sebagaimana kamu pernah menjanjikan kepada kami? Tenang, engke bakal disalamatkan ku di dieu. Aku anak tenang.
Aduh, sok lalawora itu jalan itunya. Tenang. Tuh sekarang banyak itu pemimpin-pemimpin yang seolah-olah dia menjamin. Gitu kan. Bahkan aya anu naon teh? Aya anu istilah nama non menganalogikan jadi ngamisilkeun. Pokona mah cenah lamun orang nuturkeun ajengan malah ke diselamatkeun tak ku sorbana tah ka dieu cenah. Lewat dah. Ulguh we da. Kerja neraka teh. Ku sorbana cenah darangkel ada kana sorban cenah. Ulguh we. Muntang. Muntang ka ajengan salah. Muntang maka Allah, Allahus Samadnya. Allah pamuntangan seluruh makhluk. Da ajengan oge teu boga kekuatan ke malah haula wala quwata illa billah. Angin Allah. Nah, ini kan gambaran suatu gambaran bagi orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Allah ini pasti akan ada furqan, pembeda. Mana ya anu naon istilah nama pemimpin anu kudu dituturkeun teh nu kumaha gitu nya. Makanya kenapa dalam doa khatmil Quran itu ada istilah doa waj'alhu lana imama. Waj'alhu ahu di dinya teh domir nuduhkeun kana Quran. Kan Allahummarhamna bil Quran waj'alhu tahu nate waj'alhu nate kana Quran gitu. Waj'alhu lana waj'alhu lana jadikan hu Quran itu lana bagi kami imama tuturkeuneun gitu. Bahkan nanti ketika di alam di alam kubur ketika ditanya ma imamuka Al-Qur'anu imami. Tuh, Quran adalah imamku. Berarti sosok yang akan menjadi pemimpin adalah orang-orang yang memang kan disebut lagi Imam Mahdi. Coba bayangkan, Imam Mahdi. Imam itu yang diikuti, Mahdi orang yang mendapat petunjuk. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan orang-orang yang memerintah dengan perintah kami. Ya, pemimpin-pemimpin yang memerintah dengan perintah kami. Berarti perintah kami adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, Al-Mahsyar kelak di Al-Mahsyar, di alam mahsyar di padang mahsyar. Pada saat itu orang-orang yang lemah yang merupakan golongan rakyat yang dipimpin akan berkata kepada pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar mereka yang sombong-sombong. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Pak iya, anpan imam nu dituturkeun tah. Bukan berarti kita tidak boleh nuturkeun hiji jalmi nya. Da aya kudu aya tuturkeuneun. Aya bahasa Sunda mah geuningan ulah tuturut mending. Tuturut ka jalmi anu sami-sami nurut kana Quran gitu. Maka ya orang-orang yang bukan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah terus dituturkeun. Namun ngagaberusnya wayahna we sararea memang ngagara berus. Gitu kan? Karena yang diikutinya adalah hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wattaba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu wa kana, dan keadaannya furuta, melampaui batas dalam kehidupannya. Nah, orang-orang yang lemah berkata, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Kami selalu mematuhi perintah-perintah kamu. Udah diberi iya atau diberi naon istilah nama keterangan, bukan keterangan dari perintah-perintah Allah. Kami melakukan segala perbuatan yang kamu kehendaki. Tapi kan aya bahasa
umroh mah lain ka Mekah. Nya. Itu teh luar biasa. Mengkolkeun teh. Menyesatkan teh nya. Gitu kan? Ke Eropa, ke gereja. Allahu Akbar. Tanya, kami selalu mematuhi perintah-perintah kamu, bukan perintah Allah kan? Perintah-perintahmu. Nanya tuh, salah. Kemudian kami melakukan segala perbuatan yang kamu kehendaki dan kamu inginkan. Maka dapatkah kamu sekarang menghindarkan kami dari azab Allah? Sebagaimana kamu pernah menjanjikan kepada kami tadi teh, tenang kagak diselamatkan di akhirat. Komo cenah cek ieu mah geuningan di halangan tah ieu ge neraka oge ke cenah. Ke heula ieu cenah murid saya. Itunya wah luar biasanya. Tangke teh di akhirat teh kieu nasibna teh. Upami teu berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah. Lalu berkata para pemimpin itu seraya menjawab, andaikan Allah memberi petunjuk tuh geuning akhirnya mah dibalikeun ka Allah. Lau hadanallah nya. Lau hadanallah lahadainakum. Tangtu maraneh oge dibere pituduh cenah kumaha ieu teh. Andai kata Allah memberi petunjuk dan hidayah kepada kami, niscaya kami pun akan memberi petunjuk kepadamu. Dan niscaya kamu tidak akan tersesat. Namun takdir Tuhan telah jatuh di atas kami dan tersesatlah bersama kamu. Maka tidak ada gunanya kami mengeluh atau bersabar. Keduanya tidak akan melepaskan kami dari keadaan kami dan keadaanmu sekarang ini. Jadi kanyaah Allah ka urang Pak anu ngaos Al-Qur'an ti ayeuna keneh tos dipaparinan purukon mana nu kudu dituturkeun ku urang teh kitu nya matakna sosok manusia ya yang istilah nama jadi pamimpin urang kan otomatis pertanyaan besar ya, lalu siapakah yang harus kita ikuti pemimpin itu? Masa sekarang ini justru kita menunggu pemimpin yang disebut naon Imam Mahdi teh ngantosan sadayana ge. Ieu teh acan aya saha tuturkeun urang teh secara imam. Mata Quran lah. Quran we tuturkeun urang mah heulaanan gitu kan sateu acan nanti ada ya tanda-tanda orang yang memang betul-betul Imam Mahdi tuturkeun urang nu saleresna. Itu. Walaupun kata Rasul ya sabda Nabi, kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dipinta pertanyaan atau pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Berarti ibu-ibu itunya anu naon teh lah baris nuturkeun teh tangtos suamina anu nungtun kana di rumah tangga teh nya kana perkara-perkara agama. Ya alhamdulillah urang tos ngalaksanakeun Pak, Bu. Ibadah dikeureuh banyak. Berarti urang pemimpin yang itu kan bertanggung jawab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menunjuk gubernur ya, itu tidak menunjuk orang yang kaya, tidak menunjuk orang yang berilmu, tapi ya Sayyidina Umar itu menunjuk orang yang ditingali sholat 5 waktu gitunya. Artinya ketika orang itu disiplin dalam sholat 5 waktu berarti dia sudah mampu memimpin dirinya. Sok. Ya, ku disiplin Disiplin 5 waktu. Subuh aya hadir ke masjid berjamaah.
Zuhur aya hadir ke masjid berjamaah. Asar aya hadir. Maghrib kantenan, Isya ugu aya Ajang. Sama. pamimpinnya. Kullukum ra'in. Orang-orang yang justru dia tersesat dan menyesatkan itu akan terlihat fatwanya, statementnya, kata-katanya. Nya ku urang oge meureunnan upami aya kata-kata nu teu kahartos teh pasti kereungnya. Nah kieu. Nah kieu. Tah kitu nya pastinya. Kemudian kita kuatkan dengan surat Al-Mu'min, surat Ghafir, surat Al-Mu'min, surat Ghafir atau surat Ghafir atau surat Mu'min. Surat ke-40 ayatnya 47 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu الضعفاء للذين استكبروا وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها قال الذين استكبروا إنا كل فيها إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu bagimu adalah pengikut-pengikut, maka dapatkah kamu melepaskan dari kami sebagian dari azab api neraka? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab,
sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Shadaqallah. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan diri kami sebagian dari azab api neraka? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Nya atos we da kumaha atuh datos aya di lebat orang teh mereka keluarga hese gitu nya. Jadi hikmah daripada ya kita mengkaji ayat-ayat ini belum terjadi, belum terjadi nih. Belum nih kejadiannya belum. Tapi Allah sudah beritakan bahwa nanti kelak akan terjadi bahwa orang-orang yang mengikuti tanpa ilmu pengetahuan, ya mengikutinya taklid buta gitulah. Taklid teh tuturut munding. Qallada yuqallidu taklid. Artinya mengikuti tanpa ilmu. Bayalah da piraku salah, nggak bisa atuh. Anu dituturkeunana tanpa ilmu mah nya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya. Tong dituturkeun orang mata apal ilmuna ulah. Malaikat saja mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Eta teh malaikat teh. Sanes jalmi malaikat menyebat nage. Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan. Abi tegaduh ilmu. Subhanaka la ilma lana. Itu adalah tawadunya para malaikat. Subhanaka la ilma lana. Aku tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Illa kecuali ma 'allamtana. Kecuali ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Itu da ieu ge cenah aya ilmuna ilmu laduni. Aduh. Di mana ladusi? Dia ladusing. Ilmu laduni. Aduh. Da cenah eta mah ilmu laduni mah teu ngaji oge jo norolang we bisa. Hayang ilmu naon? Dipaparinan ilmu laduni. Norolang we teu ngaji oge. Saha atuh cik teh kumaha diajarna? Eta mah yang dikehendaki sama Allah we. Saha teuing. Jadi bararingung ya. Sanu keng ilmu laduni. Tiba-tiba bisa lah gitu. Malaikat saja menyatakan aku tidak mempunyai ilmu kecuali ilmu yang diajarkan sama Allah. Apalagi kita manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya saja, maka beliau Rasul menunggu jawaban dari Allah. Tenyanyahoanan, menunggu. Ya, ketika seseorang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya telah melakukan ini dan itu dengan seorang perempuan. Kemudian harus bagaimana aku untuk membersihkan dosaku? Maka Rasul tidak menjawab sebelum Allah menurunkan ayat jawabannya. Beliau diam saja menunggu. Sampai anu nanyakeun ngaleos. Cenah ditanya teh kalah cicing. Kan gitu nya. Begitu ngaleos diikuti dengan dengan matanya. Maka tidak lama kemudian turunlah suatu surat, suatu ayat yang menjadi jawaban bagi orang itu. Maka kata Nabi, kadede ayat jawaban aja. Aqimis shalah tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dzalika
Dzikrul lidzakiri dibacakan oleh Nabi. Cok ke cenah aya mah laksanakeun salat. Jadi ngebersihkeun teh ku salat. Aqimis shalah. Laksanakan salat. Tegakkan salat. Sampai kata Rasul, sok ayeuna keneh salat. Matak aya nu nyebat salat tobat cenah geuningannya, geus ngalakukeun kasalahan rek salat tobat we. Padahal salat itu baik salat wajib maupun salat sunat itu penghapus dosa. Nya as-salatu ila salati kafaratun bainahuma. Jadi salat ka salat teh ngahapus dosa. Nah itu contohnya. Maka kita pun ya saat ini ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dijawab, cari dulu jawabannya dalam Al-Quran. Kalau ternyata di dalam Al-Quran betul-betul tidak kita ketahui atau tidak kita dapatkan dalam Al-Quran, maka coba cari di dalam hadis-hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ya ke suatu tempat, maka Rasul bertanya, wahai Mu'ad, engkau ya akan ya menghukum dengan apa? Ya hendak menghukum dengan apa? Maka kata Mu'adz bin Jabal, aku akan menghukum manusia dengan kitabullah. Kalau tidak ada dalam kitab Allah, aku akan menghukum dengan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Kalau tidak ada lagi, kalau tidak engkau temukan, kata Mu'adz bin Jabal, maka aku akan berijtihad, yang berpendapat sendiri, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya kalau begitu cenanya engkau aku doakan semoga Allah memberikan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Diusapkan sabda dana Mu'adz bin Jabal itu Rasulullah. Berarti Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad. Ijtihad teh kalau sekarang mah itu menjadi fatwa ulama. Kan teu aya tah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang kitab ya sampai setebal ini, berapa jilidnya? 23 jilid kalau tidak salah. Itu nama kitabnya Majmu' Fatawa. Kumpulan fatwa. Ya fatwa siapa? Fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu. Aya kitab Majmu' Fatawa. Sakieu kandolana teh. Jadi kumpulan fatwa. Dera urang macana. Teu apa kitab lagi nu kumaha teh. Itu nya. Nya anu sambung geuningan eta teh naon? Huruf Arab berarti disambungkeun. Majmu' Fatawa. Itu ijtihad. Artinya saking telitinya para alimil ulama, ya, para sahabat Rasulullah, kemudian para tabi'in, atba tabi'in, ittabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus yang mengikuti tabi'in. Sampai kepada kita, sampai kepada para alimil ulama. Terus dikaji saking apa non istilah nama bahasa Sunda mah maluruh. Jadi maluruh teh ieu teh ka mana yeuh gitu, sampai di mana nih? Tapi teh ka Rasulullah gitu kan. Sehingga ibu dan bapak sekalian, dalam kitab karangan para mudawin hadis itu kalau meriwayatkan hadis itu untuk ujug-ujug an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya tidak
tidak tiba-tiba dari Abu Hurairah, tidak. Tapi di atas dulu. Khobarona, akhbarona, hadatsana, cadanya. Telah menceritakan kepadaku, akhbarona telah mengabarkan kepadaku. Terus dari si anu, sampai ke itu teh namanya matan hadis. Ya. Gitu. Terus sampai ke kan orang teh ente nepi kadinya ngaos teh dalam mustalahul hadis teh. Nah, ya, saking apa? Saking telitinya untuk menentukan satu hadis mana yang sahih dan mana yang dhaif, mana yang maudhu, mana nu palsu gitu kan. Kita sampai ke sana. Nah, artinya jangan sampai terjadi kelak di akhirat dibacakan ayat ini dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu. Artinya taba'an, mengikuti tanpa ilmu pengetahuan, mengikuti tanpa dalil dalam Al-Quran, mengikuti tanpa dalil dalam sunnah Rasulullah, mengikuti tanpa ada fatwa-fatwa ulama yang telah mu'tabar, yang telah disepakati ijtima' ulama. Jangan sampai. Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatlah kamu menghindarkan kami dari azab api neraka. Bisa teu ieu geus geus di jero mengarankan di jero atuh. Sok sanajan cek Ustaz Epi Effendi masuk sanajan urang boga orang jero. Orang dalam. Nya anger we di dalam neraka mah moal bisa cincai. Sugan jeung malaikat maliknya. Malaikat malik, teu malik karpek teh. Gitu kan? Allahu Akbar. Artinya apa yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah kecuali apa yang kita ikuti berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah. Kita perhatikan kembali dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 67-68. Surat 33 surat Al-Ahzab ayatnya 67-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila fa'adalluna as-sabila Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira Rabbana atihim di'faini minal
العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pimpinan dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpahkanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Alah, engke mah kapimpinan teh lamun teu ecereug pimpinanana teh geus beak karep we. Cek Allah ieu mah surah Allahnya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya, sudah kita pahami ya, bahwa pemimpin yang disebut di sini adalah pemimpin yang menyesatkan. Ya, setungtung orang boga pemimpin masih miwarang ibadah ka urang, miwarang sae ka urang gitu kan. Ieu mah pamimpin anu nyalengorkeun gitu tah, mengkolkeun tina jalan anu leres, maksudna tina jalan Allahnya. Tah gitu. Bahkan kelak di akhirat ya, dalam ayat 68-nya, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat saking ku ngenes keheuna, aduh. Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Udah bongana atuh. Bongana teu ngaji Quran sakitu we lah. Dalam ngaraji Quran mah fan farduhu ilallah wa rasul. Sok baralik deui kana Al-Qur'an jeung kana Rasul maksudna mah sok hartoskeun. Aos. Da aya tafsirna atunya. Nyata cenah ayeuna mah sieun ngaji Quran teh. Komo dihartikeun mah bisi salah teuda. Atuh pan aya istilahna mah aya tafsir atunya. Tafsir naon ayeuna anu ceuk paripaosna tafsir anu tidak diterjemahkan. Tafsir Ibnu Katsir tos diterjemahkan. Tafsir Jalalain tos diterjemahkan. Kantu naon hiji meserna, 2 daek macana. Meser siap, palbah maca. Hoream. Aduh. Aduh. Hiasan lomari jadi macana kayak hiji ge lieur. Umaha atunya urang teh. Umaha atuh urang? Gitu we. Satu lagi ayatnya surat 34 ayat 31. 34 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ
الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم إلى بعد القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين لولا أنتم لكنا مؤمنين صدق الله العظيم. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Perkataan orang-orang yang dianggap lemah itu berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Ya, saling salah ke? Tilu duana mangga ngaji. Tilu duana teraskeun. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamilah yang telah menghalangimu. Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Satu lagi. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallah. Ya, tidak henti-hentinya mereka berbantah-bantahan sakitu geus aya dinu siksaan neraka teh wae para saya. Pasti we teh. Da bongana atuh. Nya bongana teh hiji pamimpinna deui boga kepentingan hawa nafsu sehingga ngahalang-halang kana petunjuk, ngahalang-halang kana hidayah Allah. Saok data sakedik atuh nu ngahalang-halang tong cenah. Entong ngaji Quran dihartikeun ke maneh bakal lieur. Laras aya Pak. Kalau geus tuturkeun urang tuturkeun. Teu nyaho dituturkeunana teh. Gebuskeun. Nya menang bisikan. Bisikan geus lieur. Jeung anehna teh deui ari nu kitu teh pengikutna teh wah gitu kan. Tak engke para sehan di ditu talobaan tah. Allahu Akbar. Setan mah ya, setan sampai ka deui kana surat 14 ayat 22 ya sebagai penutup. Cek setan teh berserah diri, berlepas diri setan. Mangga surat 14 ayat 22.
sebagai penutup surat 14 ayat 22-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Sadaqallah. Tas setan geura. Geus kitu mah. Cuci tangan. Dah saya mah ngajak hungku mabet daek itu ari maneh cenah. Sakitu.
Are sugan teh. Tapi dah maneh teh baheula teh pikaresepeun euy cenah. Oh, da setan teh pikaresepeun ngajakna teh. Di janjian. Resep setan mah. Itu karena perkara-perkara maksiat teh kan dihiasi. Daun lah dikemas dijadikan indah. Dijadikan indah atuh. Sehingga resep pan pi maksiatan beda jeung pi pahalaeun. Wah, yang berlak lah. Pi pahalaeun mah aduh ampun. Alangut. Salah. Eta setannya ngagulantungna cenah teh kana soca teh balah nepikeun ka. Masyaallah tabarakallah. Ya, mudah-mudahan dengan ayat-ayat tersebut kesimpulannya bahwa ya kajian pada malam ini kita simpulkan setiap manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar kelak dan bumi ini akan diganti dengan bumi yang baru yaitu alam mahsyar. Kemudian di alam mahsyar itu terjadilah bantah membantah. Gitu kan, bagaimana orang-orang yang mengikuti tanpa ilmu pengetahuan dia akan menyesal, bahkan melaknat orang yang diikutinya. Nah itu yang sangat luar biasa itu. Ngalaknat eta namanya. Lebih kan kayak Allah siksa 2 kali lipat, yang puas we. Itu mau terbalik pokoknya mah eta pang-pang nama cenah. Allahu akbar. Nah, mudah-mudahan hikmahnya dengan kita membaca ayat-ayat ini alhamdulillah gitu kan orang teh kabuka ku ayat-ayat itu teu sembarangan geuningan gitu nya ningal hiji sosok jalmi anu tuturkeun urang teh anu sakintena leres-leres dia itu benar-benar mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah mengikuti Al-Qur'an. Maka kenapa nanti ya yang akan menjadi pemimpin atau menjadi naon teh harapan seluruh manusia itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan tertinggi, bahkan akan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya penyesalan dalam ayat-ayat ini, akan tetapi kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam 14:23-nya dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salam wilujeng. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.